berkaca pada pengembang properti yang besar, mungkin tidak terlalu bermasalah karena mereka punya segmen lainnya begitu. Tapi bagaimana dengan pengembang-pengembang yang kecil? Solusi apa yang diberikan Apindo untuk pengembang-pengembang kecil yang memang targetnya adalah properti middle low? Ya, sebetulnya memang pengembang-pengembang yang menghadapi langsung purchasing power yang menurun dari masyarakat itu memang kembali lagi harus terus berinovasi. Karena sebenarnya begini, mau rumah yang kelas middle low maupun middle high, sama-sama harus punya inovasi sesuai segmennya, iya kan? Kalau yang high end jelas segmennya mungkin dengan berbagai ada landscape yang indah dan sebagainya. Tapi kalau yang middle low ini rumahnya sangat basic. Intinya ini kan berangkat dari masyarakat yang belum punya rumah menjadi punya rumah. Yang paling penting ya, ketika rumah menjadi basic need, itu keberadaan rumah itu harus benar-benar compact. Compact belum tentu kecil ya. Compact itu adalah satu standar-standar yang minimal yang terpenuhi seorang keluarga bisa hidup dengan layak, dengan harga yang sangat terjangkau, kemudian juga dengan kualitas yang harus bagus. Karena ketika masyarakat ekonomi middle low ini mendapatkan rumah dengan pengembang yang mungkin tidak memperhatikan kualitas, mereka akan kasihan, mereka juga akan memperbaiki lagi, ya kan? Makanya tanggung jawab dari pengembang ini sangat dibutuhkan. Dan saya yakin sekali pengembang yang saat ini sudah memproduksi rumah-rumah yang untuk masyarakat yang menengah itu juga banyak sekali pengembang yang melakukan hal yang sangat baik. Dan ini mesti harus ditularkan kepada pengembang yang lain, dan Apindo punya peran untuk bisa memberikan satu edukasi bahwa ya masyarakat Indonesia yang di ekonomi menengah ke bawah ini juga masyarakat Indonesia yang punya hak untuk hidup dengan layak. Oleh karena kalau pengembang bekerja ya untung harus sebagai pengusaha, tapi ya antara keuntungan dengan apa yang disajikan sebagai produk yang dipakai untuk masyarakat itu juga benar-benar punya reliability gitu kan. Dan punya kualitas yang cukup memadai. Itu yang paling penting. Jadi harga terjangkau tapi tidak mengorbankan kualitas. Itu yang paling penting, Anaka. Baik, tapi apakah dalam waktu dekat ini mungkin kita akan melihat properti atau pengembang-pengembang properti di kelas middle low ini mungkin akan mundur dan berganti segmen? Itu sangat tergantung, karena sebetulnya kan gini, tergantung strategi perusahaan mereka. Ya. Ketika perusahaan mereka merasa sudah mampu menyajikan segmen itu dan mereka akan beralih ke segmen yang middle high, itu nggak ada masalah. Bahkan ada yang tetap ada konsisten di market tersebut, dan semakin punya pengalaman, ya kan, dan semakin bisa menyajikan satu produk-produk yang berkualitas yang layak untuk dihuni oleh keluarga dengan kelas itu. Karena basic need itu sebetulnya juga ada kesulitan tertentu, karena dengan rumah kecil bukannya lebih gampang membangunnya. Rumah kecil sebenarnya cukup complicated membangunnya, karena kalau di dalam satu perhitungan engineering pembangunan rumah, membangun rumah kecil itu lebih mahal daripada membangun rumah gede, karena mungkin kompleksitasnya. Tapi sekali lagi bahwa ketika pengembang tetap konsisten ya nggak ada masalah. Tapi kalau mereka akan ke segmen ke atas ya itu bagus. Tapi bukan berarti ketika kita menghadapi pengembang yang kelas menengah ke bawah menghadapi masalah dengan purchasing power terus mereka pindah ke segmen yang lebih atas, itu nggak segampang begitu. Karena market ini perlu satu knowledge yang berbeda. Ya, marketnya beda dan knowledge-nya juga berbeda. Jadi dasar pemikirannya juga berbeda. Baik, di luar dari masalah daya beli, kita tahu kan banyak juga bahan baku ini yang mengalami kenaikan harga. Begitu. Apakah artinya ini juga akan mempengaruhi biaya konstruksi yang nantinya juga akan mempengaruhi peningkatan harga properti itu sendiri? Ya, memang kembali lagi bahwa kenaikan harga bangunan bisa kenaikan karena inflasi juga bisa. Atau mungkin memang karena biaya tenaga kerjanya juga mengalami satu kenaikan koreksi terhadap mungkin kehidupannya juga lebih baik, tukangnya lebih pinter kan, itu kan kadang-kadang bisa naik. Tapi kembali lagi sebetulnya ketika material naik dan harga konstruksinya naik,
pengembang yang berada di kelas menengah ke bawah itu harus benar-benar mampu bagaimana menyajikan material tersebut yang harganya notabene mungkin sudah mulai slightly naik, tapi tetap menyajikan sebuah produk yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang paling penting. Karena saya tidak menutup mata banyak pengembang yang sebetulnya tanpa ada kenaikan harga material pun juga kualitasnya nggak bisa terjaga. Nah, sebenarnya kalau kita sama-sama pengembang punya satu mindset yang sama bahwa kita menomorsatukan kualitas dan kepuasan konsumen, saya rasa bisnisnya juga akan sustain. Sekalipun ya kalau memang ada satu purchasing power yang menurun dan harganya harus dikoreksi segala macam, itu sebuah tantangan yang harus dibarengin dengan sebuah inovasi-inovasi yang bagus. Banyak sekali inovasi yang bisa disajikan bagi pembeli rumah sebetulnya.